Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan memuji dan memuliakan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Aku mau indah di matamu, mulia dalam pandanganmu, disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi Bapa. Aku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu, disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Sama katakan dapat Yesus pokok keselamatan, dapat Yesus yang selalu menyucikan hati. Mari dari awal kita naikkan pujian kita. Bapa, aku mau indah di matamu, mulia dalam pandanganmu, disingkatnya hari ini, kami rela kau hiasi seperti Yesus, pokok keselamatanku, dapat Yesus yang selalu menyucikan hati, seperti Yesus, dapat Yesus, pokok keselamatanku, dapat Yesus yang selalu menyucikan hati. Sekali lagi sama katakan, dapat pokok keselamatanku, dapat Yesus yang selalu menyucikan hati, yang selalu menyucikan hati, oh yang selalu menyucikan
hadapan Tuhan. Dan kita sembah yang agung, yang layak dipujikan. Haleluya, 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 glory haleluya, glory Bapa Bapa, Engkau yang layak kami tinggikan. Bapa kami bersyukur karena Engkau Bapa kami yang memberikan kesempatan untuk kami setiap anak-anak dalam jalan situasi kami tahu Bapa tidak mudah bagi kami menghadapi segala situasi, tapi kami percaya oleh karena Roh yang memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk belajar mengasihi, untuk belajar hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kami dapat melalui hari-hari kami. Kami bersyukur Bapak, kami bersyukur jikalau hari ini pun kami boleh memuliakan Engkau, memuji Engkau, bukan karena uang gagah kami Bapak, tapi oleh karena perkenanan-Mu yang hidup Bapak. Kami ampun setiap dosa Tuhan, dalam perkataan perbuatan hati kami yang salah, yang kami. Ampuni kami yang masih belum menjadi teladan seperti Tuhan. Ampuni kami yang masih belum sesuai dengan kehendak kami. Kiranya Bapa, dari hidup kami hari ini Bapa, esok dan juga sesuai dengan kehendak Bapa, kesempatan diberikan kami boleh memperbaiki hati untuk kami mempersiapkan hati kami bagi Padamu. Terima kasih. Dan biarlah ucapan syukur kami naikkan melalui pujian nama Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian. Tiada pernah kita bersyukur. Haleluya. Tidak pernah kuduga pribadi sepertinya yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dari awal sama-sama katakan, ada pernah dan pribadi sepertinya yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Katakan dia mati. Gantikan diriku, amin. Ya Tuhan, selamatku, ya penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur dia mati. Ya mati gantikan diriku, amin. Ya Tuhan, selamatku, ya penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Dari awal kita naikkan pujian kita. Dan pribadi sepertinya yang mengasihi aku dengan kasih, amin. Firman Tuhan menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diri. Gantikan diriku,
menolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Sama-sama sekali lagi katakan. Dia masih dampingan diriku. Dia bersamaku. Dia menolong dalam betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur. Sekali lagi sama-sama katakan. Betapa ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Bentar kami hati Tuhan lebih dari segalanya. Singkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini katakan perbuatan di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendakku. Engkau ciptakan Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanku sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan usahaku. Dimanapun engkau ada, aku rindu berada. Engkau sekarang perhatian akan tergantikan, menyenangkan hati, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Singkatnya hidup, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Renungan hati, renungan hati ini kata dan perbuatan semua anakku, semua cita-citaku, seluruh kehendakku. Kau ciptakan aku Tuhan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanku sepanjang hidup ini.
sampai di surga nanti. Yang akan tahu dimanapun engkau ada Tuhan, dimana engkau ada. Aku rindu merana engkau saat Tuhan, engkau berharap perhatian akan tergantikan. Atau ciptakan aku Tuhan, sama-sama katakan, engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Dimanapun Tuhan, dimana engkau ada, aku rindu Tuhan, aku rindu merana. Engkau kekasihku, sekarang berlebihan akan tergantikan. Engkau kesayanganku, engkau kesukaanku, sekarang berhentian akan tergantikan. Engkau kesukaanku, engkau kesukaanku, sekarang berhentian akan tergantikan. Akan tergantikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau anugerahnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur di kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul memuji memuliakan Engkau Bapa. Bapa, saat berbicara pakai anak Bapa, bila perkataanmu ada di dalam kehidupan kami semua belajar apa kehendak. Terima kasih Bapa, dalam nama Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kita benar-benar diterpa berbagai macam persoalan, baik luar maupun dalam hidup kita, baik di dalam secara global dunia atau bangsa kita, di negara kita, mungkin juga di pekerjaan usaha kita, di rumah tangga kita, bahkan pribadi kita masing-masing mengalami banyak goncang. Tapi saudaraku, janganlah kita takut dan khawatir, karena ini memang sudah dinubuatkan di akhir zaman. Yesus datang bawa pedang untuk menggoncangkan agar kita orang-orang percaya tidak kerasan lagi di bumi ini, agar benar-benar kita serius mempersiapkan hati kita ke langit yang baru, bumi yang baru. Kalau hari-hari ini saudara diremukkan hatinya, saudara hari ini banyak kehilangan, saudara banyak dirugikan, saudara sakit hati, saudara terluka, inilah saat-saat di mana Tuhan memanggil kita kembali untuk pulang, saudara. Orang-orang seperti yang saya sebutkan tadilah adalah orang-orang yang tepat untuk dibawa Tuhan pulang
ke langit yang baru, bumi yang baru. Orang-orang yang mapan, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berlimpah uang dan harta, mungkin sulit, saudara, untuk diajak hati untuk berpulang, untuk memindahkan hati ke langit yang baru, bumi yang baru, saudara. Nah, hari ini kita merenungkan, saudara, bagaimana kita memang orang-orang percaya dikhususkan, dipisahkan dalam bahasa Yunani, dikuduskan, kados, kudus, disucikan. Ya, bahasa Ibrani, maaf, saudara, dalam terjemahan dalam bahasa Ibrani, kados, dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Mari kita belajar bersama-sama. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berbicara mengenai kekudusan adalah sesuatu yang asing di tengah-tengah dunia yang mengagungkan kebebasan pribadi, menjadi sesuatu yang langka di tengah dunia yang mengumbar kenikmatan daging dengan segala hawa nafsunya. Tetapi bagi orang percaya, beriman, dan hidup kudus adalah dua sisi dari satu keping mata uang yang sama, sesuatu yang tidak terpisahkan. Tidak mungkin seseorang menjadi orang percaya tanpa ia menjadi seorang yang kudus dan hidup yang kudus. Demikian juga sebaliknya, orang yang hidup kudus menunjukkan imannya kepada Allah yang kudus. Menjadi pertanyaannya adalah, menurut Alkitab, apa makna kekudusan bagi orang percaya, dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam hidup yang nyata? Bagaimana orang percaya bisa mengalami dan menikmati kekudusan Allah itu sendiri? Saudaraku yang terkasih, kata kuduslah berasal dari kata kerja kadas, yang artinya memisahkan, menjadi kudus, menguduskan diri sendiri, menyatakan kudus. Dalam bentuk kata bendanya kados atau kadoshi, atau juga dalam bahasa Yunani hagios. Kalau tadi dalam bahasa Ibrani, istilah Ibrani kados, kadoshi, dalam istilah Yunani hagios, yang berarti pemisahan, memisahkan seseorang atau sesuatu dari kenajisan. Contohnya misalnya hari Sabat diperlakukan terpisah dari hari yang lain. Allah yang kudus artinya Allah yang dipisahkan dari dunia yang jahat, Allah yang bebas dari yang jahat. Jadi kata kudus berarti yang terpisahkan untuk menjadi milik Allah. Keluaran 13 ayat 2 dan juga yang lain. Di satu pihak, Allah adalah Allah yang kudus, artinya Allah yang mengatasi segala makhluk ciptaan. Allah adalah pribadi yang tertinggi dan tidak ada satu makhluk ciptaan pun yang dapat menyamai Dia. Di lain pihak, Allah yang kudus adalah pribadi yang terpisah dari yang jahat. Allah tidak bersentuhan dengan pribadi yang jahat atau kejahatan. Artinya segala yang ada dalam diri Allah hanyalah kebaikan semata, kebaikan yang tertinggi, kesempurnaan. Nah, pengertian ini membuka mata kita. Apa yang Allah katakan atas hidup kita? Allah mengatakan, haruslah kamu kudus. Itu mengandung makna yang serupa. Pernyataan haruslah kamu kudus mengandung dua arti. Yang pertama, Allah memisahkan orang-orang tertentu dari dunia ini untuk menjadi milik kepunyaannya secara istimewa yang tidak dapat dibagi dengan yang lain, dengan dunia atau dengan si jahat. Artinya orang-orang yang menjadi milik eksklusif
Allah. Hanya Allah saja yang boleh menikmatinya secara eksklusif. Itulah sebabnya ada pernyataan yang mengatakan bahwa pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23. Mengenal dalam bahasa Indonesia diambil dari istilah Yunani ginosko, yakni menikmati lewat pengalaman. Jadi kalau dikatakan Allah tidak mengenal, Tuhan Yesus tidak mengenal kita, ya Tuhan tidak menikmati hidup kita. Nah, bagaimana manusia dapat menjadi milik eksklusif Allah? Dengan cara apa? Dengan menebus manusia itu dengan nyawa putra tunggalnya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah kita mengerti mengapa Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian juga kita dapat mengerti jika dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Atau Yakobus pasal 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Pemahaman bahwa Allah adalah Allah yang membeli hidup kita dapat dibandingkan dengan seorang budak di zaman Alkitab ditulis, yang dibeli seseorang untuk mengabdi sepenuhnya kepadanya. Jadi saudara-saudariku, jati diri kita sebenarnya adalah budak atau hamba. Kita adalah milik eksklusif Allah. Oleh karena itu, bila kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita, kita adalah pemberontak, kita adalah pengkhianat, dan hukumannya adalah kebinasaan. Konsekuensi seorang budak yang lari dari tuannya adalah hukuman mati. Pada zaman itu adalah suatu kehormatan bila seorang budak dapat melayani tuannya dengan sebaik-baik. Dalam konteks budaya itu, kita dapat mengerti pernyataan Tuhan Yesus ini. Berbahagialah hamba-hamba yang ditapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka untuk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Atau di dalam Lukas 17:10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, saudara-saudariku, kesimpulannya adalah kalau Allah menghendaki kita hidup kudus, itu artinya kita hidup hanya melayani Allah, bukan melayani diri sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri. Segala yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi saudaraku, kalau kita hidup kudus, arti yang kedua adalah Allah menghendaki kita benar-benar terpisah dari dunia, memisahkan diri dari spirit dunia ini, dari semangat anak dunia. Artinya kita tidak terlibat lagi dalam percintaan dengan dunia, kita tidak bersahabat dengan dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15-16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup,
bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Atau di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, saudara-saudara, konsekuensinya kita memang harus terbebas dari segala ikatan dunia ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi murid artinya tidak dapat dididik Allah untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Atau 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup seperti Tuhan Yesus adalah kewajiban, saudaraku, bukan anjuran. Jadi hukumnya adalah wajib. Hal ini tentu saja membuat orang percaya menjadi berbeda dengan dunia. Hidupnya jadi tidak wajar lagi. Dengan demikian musuh utama dari orang percaya adalah kewajaran anak dunia. Jadi kalau ada orang Kristen masih hidup wajar seperti kebanyakan orang pada umumnya, berarti ia belum bisa disebut orang percaya. Disebut orang Kristen bisa saja karena mungkin ia dibaptis atau KTP-nya beragama Kristen dan sebagainya. Tetapi ia belum dapat dikatakan orang percaya. Orang percaya pasti orang Kristen, tetapi orang Kristen belum tentu orang percaya. Nah, kewajaran itu apa? Apa yang biasa dilakukan anak dunia, itu juga dilakukan oleh Kristen. Itu disebut kewajaran. Ia dibahagiakan oleh dunia ini, oleh uang dan harta, oleh kedudukan, oleh relasi dengan orang-orang penting, oleh prestasi yang ia capai, oleh gelar dan sebagainya. Semuanya itu adalah kebahagiaan yang dicari anak dunia. Itu tujuan yang dikejar. Kalau ia memperoleh itu, ia merasa bahagia. Hal-hal itu menjadi nilai dirinya, membuat dirinya berarti. Apalagi bila ia dihormati dan disanjung oleh karena hal-hal itu. Sedangkan bagi orang percaya, semua hal itu adalah akibat dari hidupnya yang bertanggung jawab pada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika ia memperoleh semuanya itu, ia persembahkan untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Semuanya digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Kebahagiaannya hanyalah Tuhan. Kalaupun semuanya itu hilang dari hidupnya, uang dan harta, kedudukan, prestasi, relasi, dan gelar hilang dari hidupnya, ia tidak merasa kehilangan apa-apa. Ia tidak merasa dirugikan apa-apa, karena memang semuanya milik Tuhan. Ia menjadi pribadi yang merdeka. Itulah kemerdekaan anak-anak Allah yang sesungguhnya, kemerdekaan anak-anak Allah yang sejati. Ia bebas dari ikatan di dunia ini. Ada puji Tuhan, tidak ada puji Tuhan. Semua hal di atas yang diperolehnya tidak menjadi nilai dirinya, karena nilai dirinya hanya di dalam Tuhan. Ketika semuanya itu tidak ada lagi, ia tidak terganggu dan depresi. Jadi sekarang kita tahu bahwa stres atau depresi menjadi tanda bahwa kita masih terikat dengan hal-hal di dunia ini. Kita masih terikat dengan keinginan dunia ini. Kita belum terikat dengan Allah. Itu tandanya bahwa kita belum menjadi orang percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, kesimpulannya adalah orang percaya harus hidup kudus. Itu mengandung dua arti, yakni pertama, hidup kita hanya menjadi milik Allah, melayani hanya untuk Allah, dan hanya dinikmati oleh Allah saja, bukan untuk diri sendiri, apalagi untuk pribadi lain selain Allah. Yang kedua, kita benar-benar harus terpisah dari dunia ini, berbeda dengan dunia ini, berbeda dengan spirit dunia ini. Hidup tidak wajar, artinya terlepas, artinya melepaskan diri dari segala percintaan dengan dunia, melepaskan diri dari segala milik di dunia ini, sebab kebahagiaannya hanyalah Tuhan saja, bukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah belajar kebenaran yang luar biasa ini saudara. Inilah saatnya, momentumnya saudara dan saya berubah saudara. Benar-benar kita serius untuk menjadi orang yang dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Biarlah perjuangan saudara dan saya menjadi hal yang menyenangkan hati Allah, hal yang menggembirakan hati Allah,
karena saudara sayalah yang diingini oleh Allah. Roh yang Allah tempatkan dalam diri kita diingini Allah. Oleh karena itu, mari saudara, kita berjuang bersama-sama. Mari saudara, tinggalkan percintaan dengan dunia, saudara. Kita tinggalkan indahnya dunia. Selama kita hidup di bumi ini, kita masih bertanggung jawab atas hidup kita, keluarga kita, lingkungan di mana kita berada. Tetapi hati kita sudah dipindahkan ke langit yang baru, bumi baru. Kita dipisahkan dari dunia ini. Kita hanya menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu, marilah kita akhiri dan mari kita berdoa. Bapa, ini hidup kami Bapa. Kami tahu banyak hal yang meleset. Kami masih dekat hal-hal yang menyenangkan di dunia ini. Masih ada hal-hal yang membahagiakan kami. Oleh karena dunia ini, entah uang, harta, pangkat, relasi, atau kesenangan-kesenangan indrawi yang memuaskan raga kami Bapa. Ampuni kami Bapa. Beri kami kesempatan untuk hidup sungguh-sungguh lagi berkenan di hadapan-Mu. Karena kami tahu kamilah yang Kau ingini Bapa untuk tinggal bersama Tuhan Yesus Kerajaan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keluarga demi keluarga. Kami serahkan pribadi lepas pribadi. Kami serahkan usaha pekerjaan kami Bapa. Pimpin kami dengan Roh Kudus hikmat-Mu. Bagaimana kami mengelola usaha yang Kau percayakan bagi kami. Juga dalam pelayanan kami dimanapun kami berada. Pimpin sehingga setiap keputusan di masa depan semuanya hanya untuk kepentingan-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan juga ketua sinode kami, Bapak Erastus Sabdono, pimpin hidupnya, berikan kekuatan, sukacita dan sejahtera dalam menghadapi berbagai terpaan dan cobaan yang dia alami. Kuatkan hatinya untuk tetap setia, memberi contoh dan teladan secara nyata bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu terus hidup dalam dirinya, sehingga apa yang ia sampaikan sungguh berasal dari Engkau ya Bapa. Dekat keluarganya, pelayanannya dalam nama Tuhan. Kami serahkan juga seluruh jemaat yang kami layani dalam tangan-Mu. Kami daftarkan keluarga kami dan juga jemaat yang kami layani ke dalam kerajaan-Mu Bapa di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, juga bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Presiden Jokowi Kau berkati dan jajaran kementeriannya, DPR, sehingga hikmat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Keputusan yang mereka ambil berasal dari Engkau ya Tuhan, yang berguna bagi kesejahteraan bangsa kami dalam nama Tuhan ini. Juga kota kami dimanapun kami berada Bapa, Kau pimpin Tuhan, Kau berkati seluruh pemerintahan kota dan seluruh masyarakat. Selamatkan Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus menyenangkan Engkau dalam nama Tuhan ini. Akhiri kami. Mari kita akhiri saudara, dan terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia dan sejahtera Tuhan Yesus, dan persekutuan manusia Roh Kudus kita terima hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, kita akhiri, dapat berjuang sama saya saudara, Tuhan Yesus berkati. Amin.